Ya, disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah yang masih di rumah untuk segera bisa melangkahkan kaki ke masjid, terutama Bapak Ibu pengurus Badan Takmirul Masjid Al-Mustaqim. Alhamdulillah Ustaz narasumber kita pada malam hari ini sudah berada di tempat. Insya Allah tidak lama lagi kajian kita malam hari ini akan segera dimulai. Olehnya mengharap Bapak Ibu jamaah sekalian bisa masuk ke dalam masjid. Kita akan segera mulai kajian kita malam hari ini. Terima kasih. Cek lo. Cek lo. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mustaqim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan tentunya kita berharap semoga amal ibadah salat maghrib yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan di sisinya. Salawat serta salam sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat Allah terus bercucuran di atas pundaknya, yang pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita dianggap sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malam hari ini di tempat ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang sejatinya dilaksanakan pada pekan kemarin. Berhubung ada satu dan lain hal, kendala teknis, sehingganya kita pindah malam hari ini. Dan tema pembahasan kita jamaah sekalian masih seputar fikih janais. Fikih janais, kitab Imam Asy-Syafi'i, Al-Mu'tamad kitab Imam Al-Syafi'i, dan insyaallah malam hari ini pembahasan kita sampai kepada Al-Arkanul Janais, rukun-rukun terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Insyaallah kami sampaikan kepada jemaah sekalian, kajian kita malam hari ini juga live streaming lewat akun Facebook kami Rahmat Subhani Al-Qasam, dan sekiranya Bapak Ibu berkenan bisa ikut membagikan link Facebook kami, dan berharap yang tidak sempat mengikuti live, mengikuti langsung kajian di tempat ini bisa mengambil manfaat lewat kajian online. Baik jemaah sekalian, kita buka majelis ini dengan sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan sama mendengarkan pengantar materi oleh Ustaz Rahmat Jafar hafizallahu taala. Pada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا شكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي لا نبي ولا رسول بعده. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus Badan Ta'mirul Masjid, para jamaah kajian Majelis Fikih yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia, terutama bisa berkumpul kembali dalam kajian ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat itu. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan, hanya kita persembahkan kepada kekasih Allah idola kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat itu sampai kepada ahlu baitnya, kepada para sahabatnya, dan juga akan kembali kepada kita semua sebagai umatnya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka Allah akan balas solawatnya itu dengan 10 solawat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pula kita akan melanjutkan pembahasan Ahkamul Janais dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kita sudah sampai pada pasal 4 dari bab Ahkamil Janais, yakni as-salatu 'alal mayyit. As-salatu 'alal mayyit, yakni menyolati mayit atau mayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. As-salatu 'alal mayyitil muslimi ghairi syahidi min khasa'isi hadhil ummah. Bahwasanya menyolati jenazah atau menyolati mayit seorang muslim selain yang mati syahid adalah salah satu ciri atau keistimewaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya fardu kifayatin bil ijma', dan menyolati mayit adalah hukumnya fardu kifayah, dan ini ijma', tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa sholat jenazah adalah fardu ain, tapi adalah fardu kifayah. Juga tidak ada ulama yang mengatakan sholat mayit atau sholat jenazah itu adalah sunnah. Semua ulama sepakat hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau ada salah satu atau sebagian orang yang telah melaksanakannya, maka saqatul haraju anil baqin, maka dosa gugur dari yang lain. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua orang yang terkena wajibnya ibadah atau perintah tersebut semuanya berdosa. Wal aslu fi masyru'iyatiha, adapun dasar pensyariatan salat jenazah ini adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na'an Najashiyya fil yaumil ladzi mata fih. Nabi mengumumkan kematian seorang Raja Najasyi. Raja Najasyi yang meninggal, kemudian kabarnya sampai kepada Rasulullah di hari kematiannya, maka Rasul umumkan bahwa telah meninggal Raja Najasyi. Fa kharaja ilal musalla, kemudian Rasul pergi ke musalla. Musalla itu tempat sholat jenazah atau tempat sholat id, bukan masjid ya. Fasoffa bihim, kemudian Nabi membuat sof para sahabat, wa kabbara arba'an, kemudian takbir 4 kali. Maksudnya beliau sholat 4 kali takbir, sholat jenazah. Tapi ini sholat gaib, karena jenazah Raja Najasyi tidak ada di depannya. Dan juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatilah sahabat kalian ini. Ini potongan dari hadis yang utuhnya tentang seseorang yang berutang ini. Ya. Waktu itu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah si mayit ini masih punya utang atau tidak yang belum terbayarkan, yang belum dibayarkan. Maka ada sahabat yang tahu dan menjawab, benar wahai Rasul, si mayit ini masih punya tanggungan utang. Maka Nabi perintahkan, sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Tapi dalam hadis ini intinya Rasul tidak mau menyolati jenazah orang yang meninggalkan utang dan tidak mau bayar, sengaja tidak mau bayar ya, beda dengan orang yang berutang dan bayar tiap jatuh tempo, lancar pembayarannya dan ada niat bayar. Yang dimaksud dengan yang tidak bayar utang, yang memang dari awal dia tidak niat bayar utang dan lari-lari dari utang. Baku dapat di jalan, bikin jalan baru. Dia jaga tagih sama deng singa. Dia jaga tag di Facebook, dia mau blokir yang batek pada dia itu. Maka kalau dia meninggal boleh untuk tidak disolatkan. Tapi nah kita ini kan ya kurang siapa yang tidak punya utang. Dan kita memberikan rahmat, memberikan syafaat kepadanya melalui solat jenazah. Tapi bukan berarti kalau mau dapat dengar ada orang meninggal dan punya utang tidak mau sholat ya. Sallu ala sahibikum. Dan ini sebenarnya intinya lebih pada mimbabi terhib, ancaman atau suatu warning lah kepada orang yang suka berutang dan tidak mau bayar utang. Wa hadzal amru lil wujub. Dalam kaidah usul ada istilah al-amru lil wujub. Kalau ada kata perintah dalam Al-Quran dan hadis, maka hukum aslinya itu adalah wajib. Jadi hukum asal perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya menjadi hukum lain seperti sunnah. Wala tasihhu sholatu 'alal mayyiti illa ba'da ghuslihi. Dan tidak sah salat jenazah kecuali setelah dimandikan. Nah, bagaimana Ustaz kalau jenazah setelah dimandikan sebelum dikafankan secara sempurna langsung ada yang menyolatkannya, apakah salat jenazahnya sudah sah? Maka sah. Karena sudah dimandikan. Tapi sempurnanya, afdolnya adalah dimandikan, dikafankan, baru disolatkan. Setelah itu dikuburkan. Makanya kalau saya tidak salah ada beberapa pertemuan lalu ada yang tanya kan, orang yang hilang
korban bencana alam misalnya longsor tidak ditemukan, tapi sudah dipastikan dia meninggal. Apakah disolatkan? Maka ulama mutaqaddimin, ulama-ulama klasik, ulama-ulama terdahulu mengatakan bagaimana dia mau disolatkan sementara syarat untuk menyolatkan dimandikan tidak ada. Dia kan belum dimandikan. Tapi ulama mutaakhirin seperti Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan ya karena memang tidak bisa ditemukan, kalau memang tidak bisa ditemukan, jangan karena itu kemudian jadi penghalang dia tidak mendapatkan hak dia untuk disolatkan. Jadi tetap disolatkan walaupun tanpa proses dimandikan, karena memang tidak ditemukan. Begitu. Kemudian waktu sholat jenazah, ada yang kalau sewaktu jenazahnya sudah siap, cuma karena dia bilang tanggung, terlalu mepet dengan waktu sholat zuhur atau waktu sholat asar. Oke, masih misalnya tinggal 15 menit, masih 15 menit masuk waktu sholat asar. Lalu dia tunda sholat jenazah ini hanya karena menunggu masuknya waktu sholat asar. Nah, mestinya tetap langsung dia sholatkan. Taib, kita baca redaksinya. Tajuzus sholatu alal mayyiti fi kullil awqat. Boleh melaksanakan sholat jenazah, ya boleh melaksanakan sholat jenazah kapanpun, di semua waktu. Ya, di semua waktu. Wala tukrahu fi awqatin nahyi. Dan bahkan sholat jenazah ini tidak dimakruhkan walaupun dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Ada beberapa waktu terlarang untuk sholat? Ada 3. Yang pertama, setelah terbit matahari. Kemudian yang kedua, indal istiwa, ketika matahari berada di atas, di tengah, di mana benda tidak ada bayangan. Kemudian setelah ketika al-ghurub, ketika matahari sedang terbenam. Oke. Ba'da salat asar lah. Tapi sholat jenazah tidak mengenal waktu itu. Semua waktu boleh dipakai untuk melaksanakan sholat jenazah. Kenapa? Li'annaha sholatu dzatis sabab. Karena sholat jenazah adalah sholat yang memiliki sebab. Ada berapa sholat yang memiliki sebab, Pak? Sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, sholat istisqa, sholat apa lagi? Sholat kusuf, sholat khusuf, termasuk sholat jenazah. Dia ada sebab, sehingga semua waktu pun boleh dipakai untuk sholat. Tapi kebiasaan kita di Gorontalo yang diselenggarakan sekalian dengan sholat fardu itu juga boleh, tidak apa-apa. Mumpung ada orang yang sholat di masjid, kemudian pelaksanaannya setelah sholat fardu, boleh. Maksud saya tadi, kalau harus menunggu, sudah siap, tinggal menyolati, tapi harus menunggu sholat fardu, itu yang akan menunda pelaksanaan sholat jenazah. Lakin yukrahu ayataharra salataha fi hadhil awqat. Akan tetapi salat jenazah itu juga menjadi makruh
kalau memang sengaja dikerjakan di 3 waktu itu. Misalnya memungkinkan untuk disolatkan jam 10, tapi sengaja dia tunda ketika istiwa, itu hukumnya makruh. Amma law hasala dzalika ittifaqan fala karaha. Adapun kalau memang terjadi secara natural, kebetulan misalnya selesainya tepat di waktu istiwa, ya langsung sholatkan. Langsung sholatkan. Kemakruhannya hilang. Wa yajuzu dafnu lailan bila karaha. Dan juga boleh hukumnya memakamkan atau menguburkan jenazah di malam hari tanpa ada kemakruhan sama sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh menguburkan jenazah di malam hari, ini pendapatnya ya tidak berdasar. Bahkan hukumnya tidak makruh, jangankan haram, makruh saja tidak. Kenapa? Waqad fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan menguburkan lianna Aisyah wa Fatimah wal khulafa ar-rasyidin ma'ada Aliyan radhiyallahu anhum dufinu lailan. Karena istri Nabi Aisyah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah dan khulafaur rasyidin selain Imam Ali, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, semua mereka itu dimakamkan di malam hari. Abu Bakar dimakamkan di malam hari. Bahkan istri Nabi juga di malam hari. Wa qad fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, dan memakamkan jenazah di malam hari pun pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau mau pikir di zaman Nabi minyak terbatas, lampu tidak macam orang sekarang ada listrik. Iya kan? Penerangan jalan di mana-mana. Bahkan listrik bisa sampai di atas kuburan pakai genset. Wa yustahabbul mubadaratu ila dafni wa adamut ta'khir. Dan dianjurkan untuk segera memakamkan dan jangan menunda-nunda. Sebenarnya si mayit itu dia teriak-teriak memohon kepada orang yang ada agar segera dimakamkan. Ketika dia diusung pakai keranda, dalam riwayat kata Nabi apa? Jenazah itu teriak, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Percepat langkah kalian, segerakan aku untuk dikuburkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia orang baik, segera mendapatkan nikmat. Dan itu juga berdasarkan riwayat lain ya. Rasul bersabda, asri'u bil janazati intaku khairan fa khairun tuqaddimunaha wa intaku siwa dzalika fa syarrun tad'unaha an riqabikum. Segerakan memakamkan jenazah, karena jika dia orang baik, maka kalian membantu dia segera bertemu dengan nikmat-nikmat kuburnya. Tapi kalau dia orang yang tidak baik, maka kalian segera melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Gitu. Bukannya itu tialikan donggo dadata alasan pahulata keluarga monto moladu, apalagi monto Jakarta. Ya. Walau ada pernah seorang tokoh meninggal jam 11 siang kalau tidak salah. Tak kubur DP besok jam 1 siang. Itu karena menunggu anaknya dari Jakarta. Mungkin waktu itu tidak dapat penerbangan, ya. Dan saya ada di pemakaman itu, jadi lambat sekali. Kasihan. Padahal datang kemari cuma baliar rabu-rabu. Di situ kubur. Maka disundahkan untuk disegerakan. Kemudian wala tu'akhkharu al-janazah li ziyadati
musallin. Pemakaman jenazah, penguburan jenazah jangan ditunda hanya gara-gara orang yang sholat semakin bertambah. Oke? Au lis-sholati alaihi marratan ukhra. Jangan menunda pemakaman jenazah hanya karena ada gelombang orang yang mau sholat berikutnya. Bal yusalluna alal qabri. Solusi bagi orang yang datang belakangan adalah sholat di atas kubur. Jadi kalau terlambat bukan berarti tidak boleh sholat. Masih ada kesempatan sholatnya di atas kubur. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang dilakukan oleh Nabi kepada jenazah perempuan marbot masjid. Yang meninggal malam langsung dikuburkan malam. Paginya Nabi minta ditunjukkan kuburnya lalu sholat di atas kuburnya. Tempatnya. Tajuzu sholatu alal mayyiti fil musalla. Boleh menyolati jenazah di musolla. Musolla ini sebenarnya beda definisi dengan orang. Kalau musolla yang dimaksud di zaman Nabi itu lapangan tempat Nabi sholat Id, tempat sholat jenazah. Begitu. Wa yajuzu fi'luha fil masjid. Dan boleh juga melaksanakan sholat jenazah di masjid. Wa fi ghairihi, atau selain masjid. Maksudnya di rumah boleh, di halaman rumah boleh. Tinggal disesuaikan dengan jumlah jamaah yang mau sholat. Kalau banyak yang sholat, maka usahakan di masjid yang luas, masjid yang besar. Kalau jauh masjidnya ya sudah di halaman rumah yang luas. Ya. Atau kalau jenazahnya di dalam rumah, jamaahnya sampai meluber keluar juga tidak apa-apa. Makanya kalau memimpin sholat jenazah jamaahnya sampai keluar rumah, imamnya pakai mic supaya kedengaran sampai di sana. Pegang mic. Jadi satu bersedekap, tangan satunya pegang mic. Atau paling bagus ada standing mic. Begitu. Ini kadang-kadang saya perhatikan soundnya bagus, ada standing mic, tapi imam tidak mau pakai mic. Jadinya ini semua saut-sautan. Allahu Akbar, Allah yang di belakangnya. Padahal cukup satu orang pakai mic. Jadi boleh. Wa tustahabbu fil masjidi listima'in nasi fi. Akan tetapi ya, dianjurkan pelaksanaan sholat jenazah itu di masjid. Kenapa? Karena masjid itu tempat berkumpulnya orang. Jadi kalau sholat jenazah bertepatan dengan waktu sholat fardu, maka pelaksanaan yang hari ini di Gorontalo itu sudah tepat. Sholat fardu dulu, baru setelah itu sholat jenazah. Supaya jamaah masih banyak. Begitu. Seperti yang sering dilaksanakan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, dan ini ada dasar riwayatnya. Riwayat dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Suhail bin Baydha fil masjid. Bahwa Rasul pernah menyolati jenazah seorang sahabat namanya Suhail bin Baydha di masjid. Fa in dufina biduni sholati alaihi sallu alaihi wa huwa fil qabri. Saya mau tanya sama jamaah. Kalau jenazah itu terlanjur dikuburkan sebelum disolatkan, apakah kuburnya dibongkar lagi? Tidak. Solusinya sholat di atas kubur. Tapi kan keterlaluan, masa iya semuanya lupa? Ya kan? Tapi seandainya kalau terjadi kasus, misalnya tidak ada yang berani memimpin sholat jenazah, akhirnya terpaksa karena terlalu lama dikuburkan, baru imam yang diundang baru tiba, maka sholatnya di atas kubur. Kemudian wa takhtassu sihhatu sholati 'alal qabri biman kana min ahli fardhiha waqtal mauti. Perlu diketahui bahwa sholat jenazah itu sebenarnya hanya dikhususkan, ini keabsahannya itu terkhususkan bagi orang yang hadir ketika kematiannya. Maksudnya ada di sekitar dia ketika kematiannya. Misalnya yang meninggal di Umialo,
Ya sudah, yang di Umialo yang kena kewajiban sholat. Adapun yang dari Popayato itu tidak. Yang dari Manado tidak. Begitu. Jadi yang dari Popayato, dari luar daerah, dari Manado itu cuma sekedar tambahan. Yang wajib itu yang ada di sekitar si mayit waktu dia meninggal. Jelas. Taib. Kemudian li'annahu yu'addi fardan khutiba bihi amma ghairuhu fa mutatawwi. Wa hadhihi sholatu la yutatawwa'u biha. Dan penting diperhatikan, salat jenazah ya tidak ada salat tatawu'nya. Maksudnya gini. Kalau sesolat tidak usah ulang lagi. Beda dengan salat fardu ini. Pak Ahmad habis salat zuhur boleh bantu Pak Ahmad salat zuhur lagi. Jadi beliau salat zuhur dengan Pak Ahmad itu salat tatawu namanya, tanafful. Tapi kalau salat jenazah tidak. Jadi nah kita baca ya. Wa man shallaha la yu'iduha. Siapa yang sudah salat jenazah tidak mengulanginya lagi. Wala yu'iduha man lam yukhatab biha indal maut. Dan orang-orang yang waktu dia meninggal tidak ada di tempat alias dari luar daerah, mereka tidak perlu mengulang lagi. Ya, tidak perlu mengulang lagi. Fala yusalla ala qabri Rasulullah sallallahu wala ala qabri ghairihi. Nah, ini sebagai contohnya. Kita ini yang waktu Rasul meninggal kan tidak ada di masa itu. Ketika datang ke Raudhah tidak perlu menyolati jenazah Rasulullah. Kenapa? Karena waktu beliau meninggal kita tidak ada. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Tapi sampai di situ dulu untuk syarat-syaratnya dan yang lain-lainnya, rukunnya ini masih panjang. Kita akan bahas pertemuan berikutnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya nanti tentang itu akan dijawab insyaallah. Iya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantar materinya. Jadi jemaah sekalian, pembahasan malam hari ini terkait dengan sholat jenazah rukun ketiga ya. Rukun ketiga dari penyelenggaraan jenazah yakni sholat jenazah. Dan sudah kita sama-sama simak tadi penjelasan singkat terkait dengan, meskipun ini belum selesai karena masih ada beberapa item pembahasan nanti yang menunjang pembahasan tentang sholat jenazah. Olehnya itu jamaah sekalian, silakan jika ada pertanyaan yang di offline, yang di online bisa menuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan baik terkait tema ataupun di luar tema kita malam hari ini. Tafadhol, Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam materi disampaikan menunda sholat jenazah. Artinya menunda di sini bukan berarti harus menunggu dari yang dari luar. Nah, pertanyaan kami, Ustadz, tadi kan disampaikan kalau sudah sholat ya sudah sekali. Pertanyaan kami, pernah kami menyaksikan di suatu tempat dan kami juga hadir pada waktu itu, disolati di masjid. Tidak cukup luber sampai keluar Ke halaman. Dibuat setelah itu selesai dibuat gelombang kedua. Dibuat gelombang ketiga. Nah, pertanyaan kami, apakah di pelaksanaan sholat itu tidak, maksudnya bisa? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, apakah sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat Jumat, harus 40 orang maksimalnya? Apakah kalau misalnya hanya pada suatu saat hanya si mayit dan keluarganya atau mungkin barangkali istrinya yang meninggal, hanya si mayit istrinya ini kemudian suaminya sendiri saja mengimami? Ya, itu dua pertanyaan dulu Pak Ustadz. Ya, fadhol Ustaz. Dua pertanyaan. Taib. Harusnya sekali sholat saja, tidak usah bergelombang. Harusnya. Tapi kalau itu sudah terjadi, semua sholatnya sah. Sholatnya sah, insya Allah. Meskipun sholat yang pertama itu kan telah menggugurkan kewajiban dari semua orang. Maka saran saya,
Memang butuh edukasi ini, orang-orang yang telat itu kan khawatir jadi masbuk. Dan mereka tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Nanti insya Allah kedepannya akan ada pembahasan nih dalam kitab ini tentang masbuk dalam sholat jenazah. Jadi tidak perlu khawatir. Mestinya begitu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Syarat harus 40 orang tidak. Seandainya yang menyolati hanya 1 orang, itu sudah gugur kewajiban. Tapi disunnahkan kalau menyolati jenazah itu dibuat 3 shaf. Sebanyak-banyaknya orang yang sholat kan semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Ada beberapa riwayat, beberapa hadis tentang siapa yang muslim yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang beriman, tidak menyekutukan Allah, maka semua yang mereka doakan itu pasti diijabah oleh Allah. Kemudian siapa yang meninggal, ya, muslim yang meninggal disolatkan oleh 100 orang, maka semua yang mereka doakan itu diberikan syafaat kepada si mayit, gitu. Tapi kalau harus 40 orang tidak. Cuma dianjurkan, disunnahkan dibentuk 3 shaf. Jika seandainya yang hadir hanya 9 orang, katakanlah, itu masih bisa disiasati 3 shaf. Jadi kan imam, kemudian 3, 2. Kan 9 toh? Imam, 3, 2. 3, 2. Jadi 3 shaf. Jadi jangan karena 9 akhirnya jadi 1 shaf. Harus diambil, dilaksanakan instruksi Nabi 3 shaf itu. Begitu. Makanya kalau di hari-hari kematian, kadang-kadang takziah yang saya sampaikan kalau diundang untuk memberikan takziah di hari kematian, itu lebih ke edukasi. Ajakan untuk orang sholat dan tata caranya. Begitu. Baik. Ustaz, terkait dengan sholat tadi, ini karena agak ini juga perlu ditekankan. Soal pahala orang yang datang ikut sholat dan tidak sholat karena pertimbangan tadi, Ustaz. Karena saking banyaknya orang, ini kan dia tidak sempat sholat bersama jika dibuat sekalian, 1 kali saja. Karena kalau di kita karena banyak orang jadi buat sampai beberapa gelombang. Karena memang berharap kita dapat sholat, dapat pahala dari sholat jenazah yang kita lakukan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sama orang yang datang tidak sholat jenazah dan yang datang tidak sempat sholat jenazah karena pertimbangan tadi? Karena pertimbangan hanya 1 kali sholat saja, tidak harus bergelombang. Itu, Ustaz. Apakah sama pahalanya? Taib. Nah tentunya kalau dari sisi pahala insya Allah tetap sama. Apalagi memang dia datang itu dengan niat untuk menyolati jenazah. Seperti orang yang ingin sekali dapat pahala berjamaah, begitu tiba di masjid ternyata jamaahnya sudah bubar. Walaupun dia hanya sholat sendiri, insya Allah dia sudah dicatatkan pahala berjamaah. Karena memang dia niatnya dari awal. Jadi insya Allah dari sisi pahala sih sama ya. Makan pahala yang kasih Allah ya. Kita hanya menduga-duga insya Allah. Sholat, pahala orang yang sholat berapa qirat? 1 qirat. Yang sholat dan ikut mengantar ke kubur 2 qirat. 1 qiratnya itu besarnya seperti Jabal Uhud. Lumayan kan? Ya. Dibilang Ustaz saya cukup 1 Uhud, 1 Jabal Uhud juga. Jadi habis sholat sama pulang, boleh. Ustaz saya tidak sempat sholat, jadi cuma ambil Jabal Uhud yang kedua, ya ini mengantar, boleh. Tapi usahakan tetap sholat. Jadi kan sudah dibahas tadi, sholat di atas kubur. Ingat ya, Nabi waktu subuh tidak menemukan marbot masjid yang wanita hitam itu, ya kan? Minta dulluni ala qabriha kan? Tunjukkan aku kuburnya. Kemudian Nabi sholat di atas. Tidak mungkin kan perempuan itu tidak disolati oleh para sahabat kan? Jadi kan sudah disolatkan, tapi disolatkan lagi di atas kubur. Itu solusinya. Begitu. Ustaz, apakah ini mengeneralisir bolehnya kita sholat jenazah di atas kuburan atau di tempat yang ada kuburan?
Nah ini kasuistik. Kalau memang si mayit itu belum sempat disolatkan dan sudah terlanjur dikubur, atau kita yang ingin solat tapi ternyata sudah dikuburkan, maka solat di atas kubur. Bukan berarti semua solat bisa dikerjakan di atas kubur. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ada pendapat yang tidak melakukan sholat di tempat yang ada kuburan. Iya. Masjid yang ada Masjid. kuburan. Masjid yang di depannya ada kuburan. Nabi SAW mengatakan la tusallu ilal kuburi. Jangan sholat ke kubur. Maksudnya menghadap kubur. Ini illatnya adalah karena untuk menyolati untuk menyembah kuburan. Oke? Iya, untuk menyembah kuburan nanti terjadi kesyirikan. Itu satu. Yang kedua, para ulama sudah membahas panjang masalah ini. Larangan daripada sholat menghadap ke kuburan itu hilang ketika kubur itu sudah terhalang dengan orang yang sholat. Misalnya ada hajiz, tembok. Walaupun temboknya itu tidak sempurna kayak masjid begini, tidak ada atapnya. Asalkan dia sudah ada pembatas, sudah ada tembok, hilang larangan sholat itu. Hilang larangan sholat di situ. Hilang sama sekali. Hanya karena tembok. Apalagi sudah ada bangunan tertutup begini, kuburnya di luar. Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masjid. Apalagi ini Masjid Nabawi. Ini orang sholat masih kubur Nabi di situ. Apakah? Coba tanya sama orang yang sholat di depan kubur Nabi itu atau di belakang kubur Nabi. Apakah dia sholat menyembah Nabi? Kan tidak. Itu. Jadi hukum itu ada illatnya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Dalam kaidah usul. Ketika illatnya hilang maka. Tapi pendapat syarah ulama tentang hadis ini saya baca adalah ketika kubur itu sudah ada tembok yang menghalangi antara kubur dengan yang sholat. Ya, begitu. Ya, baik. Silakan. Masih ada lagi? Ada lagi Ustaz. Silakan. Ya, kami ingin bertanya dalam posisi ini dalam hukum jenazah ini fardu kifayah. Nah, kami mau bertanya dalam fardu kifayah ini apakah salah satu di antara keempat rukun ini memandikan, mengkafani, mensolati dan mengantarkan ke kuburan itu, ada orang punya pemahaman bahwa fardu kifayah ini harusnya empat dia dilaksanakan. Kalau hanya salah satu itu bukan merupakan fardu kifayah, artinya tidak terwakilkan dari keluarga ini yang datang. Jadi kami maksudnya orang yang melaksanakan itu? Ya. Harus empat-empatnya semuanya? Ya, harus empat semuanya. Katanya tidak masuk dalam fardu kifayah itu tidak melaksanakan empat. Misal ada yang cuma memandikan, ya, tapi yang menyolatkan orang lain. Ya. Setelah itu yang menguburkan lagi orang lain, ya, begitu? Ya. Jadi kami mohon penjelasan. Jadi kalau misalnya macam saya datang pada waktu sempat tinggal sholat, nah, itu bisa dikatakan tidak masuk dalam fardu kifayah, kan hanya sholat. Ada juga yang datang tinggal menguburkan. Jadi kami mohon petunjuk Pak Ustadz. Jadi hukum ini tidak boleh hanya menduga-duga. Fardu kifayah itu di setiap sesinya. Memandikan fardu kifayah. Kan tidak semua orang harus datang memandikan. Yang tidak memandikan hanya misalnya menunggu di luar, setelah itu dia sholat, apakah dia tidak dapat pahala fardu kifayah? Kan tidak dari awal, ya kan? Jadi tidak mesti begitu. Nah, cuma yang perlu kita luruskan di Gorontalo ada juga kesalahan. Kalau sobakase mandi, so tidak boleh basolati jenazah. Itu ya, ada yang begitu. Terutama ini terjadi pada anak-anak si mayit. Mestinya anak-anak itu kan wali dari bapaknya. Mestinya dia yang memandikan, dia pula yang menyolatkan.
afdalnya. Gitu. Tapi kalau dia tahu memimpin sholat, kalau tidak, daripada dia pakai ruku sujud, lebih baik suruh pakai imam saja, orang lain. Ya. Iya, setiap sesi. Kalau sudah ada yang melakukan sebagian orang, maka hukum itu sudah gugur dari yang lain. Begitu. Tidak harus orang yang sama sampai terakhir. Misalnya imam, ada petugas yang memandikan, setelah itu mengkafankan, lalu menyolatkan. Di tempat lain ada jenazah yang mesti dilaksanakan lagi. Daripada harus ngantar ke kubur lagi, misalnya kelamaan yang di sana, maka mereka sudah boleh langsung pulang. Sudah langsung, iya, sudah ada list, waiting list. Tahu? Yang menguburkan orang lain tidak apa-apa. Yang berdosa itu kalau tidak ada yang mau menguburkan, semuanya berdosa. Ada 1-2 orang yang menguburkan, dosa sudah gugur dari yang lain. Terjadi fardu kifayah. Begitu. Ya. Begitu Pak Kisman. Lagi yang lain? Saat tadi. Oh ya, Pak Haji. Waalaikumsalam. Hukumnya fardu kifayah kalau sudah ada, sudah gugur. Tapi kita ingin menyolatkan. Misalnya begini, kalau Nabi baru besoknya. Tapi misalnya saya pergi melayat, tapi sudah 1 minggu misalnya, terus ke kuburan. Apa boleh kita juga menyolatkan mayat itu di kuburan? Kira-kira apa ada batasan waktu untuk menyolatkan itu? Itu dulu Pak. Baik. Ulama beda pendapat dalam masalah batas waktu. Ada justru pendapat yang paling ekstrim adalah tidak ada batas waktu. Jadi biar 1 tahun datang kemari masih boleh sholat di atas kuburnya itu. Ya. Itu. Jadi kalau memang baru 1 minggu begitu, maka masih boleh menyolati insyaallah. Nanti akan saya bacakan pekan depan ada beberapa rincian pendapat. Ada yang mengatakan sekian hari, ada yang mengatakan tidak berbatas, begitu. Kemudian begini, kan kalau kita misalnya di Gorontalo tapi jenazahnya ada di Pulau Jawa misalnya, kan kita sholat gaib. Kebetulan waktu itu kita tidak sempat sholat gaib. Kemudian begitu belajar ini fikih, apa boleh kita menyolat gaib? Berarti kembali lagi ke pendapat yang tadi. Oh iya, berarti artinya dibolehkan tetap sholat gaib itu. Iya. Oh, iya. Oke. Kembali ke pendapat yang tadi. Kalau kita mau ambil pendapat ulama yang tidak membatasi waktu, ya berarti boleh. Oh iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu masih ada lagi? Ibu-ibu? Oh Pak Haji. Kita ajan dulu atau? Ajan dulu ya? Iya. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya, itu dulu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai konsekuensi atau akibat daripada menunda sholat jenazah bagi jenazah maupun para jamaah. Barangkali ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, tapi saya tidak bisa menangkap. Misalnya jenazah sudah ada di masjid, tapi azan masih kurang lebih 15 menit. Belum dilaksanakan sholat jenazah karena menunggu azan. Nanti sesudah sholat, baru itu disolati. Nah, pertanyaan kami, apakah konsekuensinya bagi bagi jenazah maupun jamaah yang menunda sholat bagaimana tadi? Terima kasih. Baik. Kan disunnahkan untuk disegerakan. Jadi kalau memang masih ada 15 menit waktu menunggu sholat fardu, sementara jenazah sudah siap di masjid, jamaah juga sudah siap semua, maka dalam kondisi seperti itu saran saya langsung laksanakan sholat jenazah. Baru nanti setelah itu sholat fardu ketika masuk waktu. Untuk pemakamannya nanti setelah sholat fardu. Begitu, itu solusi dari saya. Tapi kalau misalnya tinggal 5 menit, nah itu kan berarti bisa ditolerir lah. Tunggu sebentar azan, setelah itu karena sudah banyak jamaah boleh langsung qomat, kemudian setelah qomat baru sholat fardu kifayah, sholat jenazah baru dikuburkan. Tinggal dilihat saja, daripada kosong kan, manfaatkan waktu untuk menyolati jenazah ini. Adapun kalau misalnya mereka tunda sekitar 15 menit, ditunggu selesai sholat fardu baru sholat jenazah, maka ini hukumnya bisa jadi makruh saja dan tidak ada konsekuensi akibat hukum untuk jamaah yang ada. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada dosa. Ini pernah ada kejadian, Pak. Ada sering kejadian begitu, saudara. Betul. Sering sekali begitu. Hukumnya makruh saja, makruh. Bahkan pernah saya datang di pemakaman, waktu itu saya diundang takziah.
Jadi jenazah sudah siap dan jamaah sudah hadir semua, sudah berdiri banyak, bahkan sampai meluber keluar. Jadi mungkin terlambat sekitar 20 atau 30 menit lah, bahkan lebih. Iya, menunggu saudara kembarnya datang dari luar daerah. Ini saudara kembarnya. Dia bilang, "Saya di mana?" Bundaran Telaga. Bundaran Telaga yang tidak sampai setengah jam. Di mana? Agus Salim. Tidak tahu di mana posisinya, cuma yang bakal tahu kamari sama imam itu yang mau sholat, so di Bundaran Telaga. Sampai setengah jam tidak ada. Tidak tahu Bundaran Telaga mana. Telaga Al-Kausar kan. Gitu. Akhirnya jamaah yang sobat diri duduk. Baru karena pugado, bapak cerita bagaimana ini Ustaz. Saya bilang sebenarnya boleh disolati. Nanti saudara kembarnya kalau memang mau menyolatkan, solat di atas kubur saja. Cuma kan keluarga punya keinginan kan, orang tidak boleh berpaksa. Saya sudah kasih saran solati saja. Kasihan jamaah dari tadi berdiri. Gitu. Akhirnya ada yang duduk, keluar dulu karena panas di dalam. Gitu. Datang kamari, tidak ada juga baliat muka. Cuma menangis rabu-rabu bagian harus sholat. Ya Allah, saya bilang. Mending sholati saja kan, baru bawa. Kalau memang dia mau sholat, sholatnya di kuburan. Tapi itu kan bisa jadi karena ketidaktahuan. Ya. Taib. Iya, paling tidak hari ini kita dapat pencerahan. Kalau toh nanti ada seperti itu kasusnya, sudah ada solusinya. Tidak perlu harus menunggu keluarga dari jauh, karena memang harus disegerakan untuk penguburan, sholat dan penguburan jenazah. Nanti di pembahasan berikutnya akan ada penjelasan dalam kitab ini, siapa saja yang boleh ditunggu. Tidak semua orang, siapa saja yang boleh ditunggu. Begitu. Ustaz, tadi di awal, ini masih ada waktu, tadi di awal antum sampaikan Rasulullah itu tidak menyolatkan orang yang berhutang, tapi disuruh sholat ke para sahabatnya. Yang lain, bukan Rasulullah ya. Nah, kalau sekiranya Ustaz terjadi di tengah-tengah kita, tiba-tiba semua orang tahu yang meninggal ini orang berhutang. Akhirnya tidak ada yang sholat Ustaz. Semuanya? Semua tidak ada yang sholat. Apakah berdosa semuanya atau bagaimana? Berdosa semua. Karena utang itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Jadi utang itu ghairu mukhrij minal millah. Beda dengan yang lain yang misalnya dia meninggalkan sholat dengan sengaja karena mengatakan sholat tidak wajib, berarti itu kan murtad ya. Mukhrij anil millah, mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi utang yang tidak dibayar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, berarti dia matinya tetap muslim. Nah, semua orang yang tidak menyolatkan karena sepakat tidak mau, itu berdosa. Nah, Nabi ini ketika beliau tidak mau menyolati, masih menyuruh orang lain untuk menyolati. Nabi tidak mengkampanyekan, aku tidak sholat, kalian juga tidak boleh sholat. Tidak. Jadi itu sikap pribadi. Kalau saya tahu dia punya utang, apalagi utangnya ke saya dan dia tidak mau bayar, dia lari-lari, atas dasar itu saya tidak mau sholat. Tapi saya tidak boleh mengkampanyekan orang lain, mengajak orang lain tidak sholat dia. Begitu. Nah, seandainya pun semuanya terjadi, kan tidak mungkin ini orang punya utang ke satu kampung kan? Ke orang satu kampung, tidak mungkin. Orang yang tidak pernah diutangi, apa kepentingan Anda untuk tidak? Walaupun Nabi memang bukan Nabi yang diutangi gitu. Cuma Nabi kan dalam rangka memberikan pelajaran, mimbabit tarhib, supaya orang ini belajar. Gitu. Karena Nabi itu sumber hukum. Wahyu turun ke beliau yang menjelaskan. Gitu. Jadi sekali lagi ini disclaimer ya, bahwa bukan berarti kalau ada orang meninggal kemudian punya utang orang semua boleh sepakat tidak menyolati. Berdosa semua orang. Dan kepada orang yang suka utang-utang, bayar. Bayar utangmu sebelum ajal menjemputmu. Karena itu mau sikisa ya. Ya. Silakan.
Ah. Baru gali kubur. Hmm. 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 Hubungannya, iya hubungannya supaya si mayit tidak terlalu tunggu lama. Gitu. Baru yang kedua, imam-imam tidak direpotkan. Seandainya setelah dimandikan keluar najis, kan kita sudah bahas. Keluar najis, apakah dia wajib dimandikan ulang? Ada pendapat mengatakan tidak, cukup diwudukkan saja, hilangkan najisnya kan? Tapi kan kita tidak boleh menutup mata. Ada pendapat ulama mengatakan dimandikan ulang. Makanya daripada begitu, imam sesuaikan. Oh, supaya tidak ulang-ulang, nanti khawatir keluar najis. Begitu selesai dimandikan, kafankan, sholatkan, langsung dikuburkan. Berarti koordinasi dengan yang gali kubur. Kuburnya sudah sampai mana? Begitu. Hmm. 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 Patihu. Subhanallah. Hmm. 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 Melongsor. Hmm. Tergerus, iya. Betul. Hmm. 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 Iya, harusnya juga pemilihan tanah untuk dikuburkan juga harus di ini ya. Jangan di bukit yang bebatuan ya, kasihan yang bagale ya. DP gaji tidak seberapa. Dia pakai kasana ini bangunan itu selesai. Taib, saya mungkin sebagai penutup ya, ini saya sudah carikan ini yang tadi saya janjikan minggu depan ya. Karena kecanggihan alat teknologi, jadi langsung bisa dapat penjelasan ulama ya. Pertanyaan tadi Pak Haji Ahmad. Jadi orang yang sudah 1 bulan baru orang dapat tahu kesana meninggal, bagaimana Pak Ahmad bilang, apakah masih boleh mensolati? Maka ini pendapatnya. Tadi saya jawab, boleh dengan mengikuti ulama yang tidak membatasi waktu. Ini. Wa qad ishtaratu Syafi'iyyah wal Hanabilah li jawazi salati 'alal mayyitil ghaib syartain. Nah, ini ada 2 syarat ya. Ini syarat kedua langsung saya ini dari sisi waktu. Fa Syafi'iyyah la yuqayyiduna sihhata salati 'alal mayyitil ghaib bi waqtin muayyan. Ulama-ulama Syafi'iyah tidak mengikat keabsahan salat ghaib itu dengan waktu tertentu. Bal tasihu indahumus salatu 'alal mayyitil ghaib walau ba'da tarikh wafatihi. Bahkan sah salat ghaib kepada mayat walaupun salat itu sudah jauh dari waktu kematiannya. Bainama qayyadal Hanabila, sementara ulama Hanabila pengikut mazhab Hambali mengikat waktunya, membatasi waktunya bisyahrin, 1 bulan. Min hini wafatihi, dari waktu kematiannya. Jadi kalau mengikuti Imam Hanabila pun panjang 1 bulan.
Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah tidak ada batas waktunya. Wa 'allalu bi annahu la ya'lam wa 'allalu bi annahu la yu'lam baqa'ul mayit min ghairi talushin akthar min dzalik. Tapi ada juga yang mensyaratkan selama kita prediksi selama jasadnya belum hancur. Itu kan agak susah ya. Misalnya ini ulama yang tidak dimakan jasadnya. Ya kan? Yang tidak hancur. Misalnya ada banyak kan kubur ulama yang digali tidak hancur. Dia bukan nabi tapi tidak hancur. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu kan pewaris nabi. Jadi bisa jadi tidak dimakan cacing tanah karena pewaris nabi. Sama dengan nabi. Kalau nabi pasti tidak mungkin hancur. Nabi sampai sekarang utuh. Kalau tidak percaya gali sendiri. Tapi habis itu masuk penjara di Saudi. Tidak keluar-keluar. Jadi tadi saya simpulkan kita prediksi selama jasadnya belum hancur. Pendapat pertama. Yang kedua pendapat Hanabilah. Yakni hanya 1 bulan dari hari kematian. Dan yang ketiga ulama Syafi'iyah tidak ada batas waktunya. Begitu. Tapi itu syarat kedua. Syarat pertama baku jauh daerah. Macam orang meninggal di Umialo. Ada dia di waktu sholat itu, cuma memang malas, tidak datang. Baru 1 minggu ke sana sadar, iya kalau kita petaman dia itu, kita tidak datang sholat waktu dia mati. Baru mau sholat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia satu daerah dengan si mayit. Dan dia ada waktu si mayit meninggal. Tapi kalau yang di luar daerah, itu berarti syarat terpenuhi. Baik ya, kita sampai di situ. Insyaallah masih banyak pembahasan kita tentang sholat. Mudah-mudahan ini akan mengedukasi kita karena setiap informasi yang ada dalam kitab tentunya sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan, terutama ini yang sering terjadi setiap hari. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian tadi penjelasan terkait dengan fikih janaiz, tema tentang sholat jenazah. Insyaallah pembahasan sambutan lanjutannya kita akan lanjut di pekan berikutnya, 2 pekan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Jafar dan kita semua yang hadir, sekaligus Bapak Ibu yang telah menonton dan membagikan link kami. Mudah-mudahan menjadi kebaikan jariah buat semuanya. Amin. Dan kita tutup majelis kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.